Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazri Alfandi, NPM 19510200379. Saya di sini atas dasar untuk mengerjakan UTS mata kuliah pasar modal syariah dari jurusan perbankan syariah kelas F semester 4. Yang pertama, jelaskan pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya serta perbedaannya dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana, dan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Instrumen pasar modal syariah yaitu saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana syariah. Perbedaan yang mendasar antara pasar modal syariah dan konvensional yaitu terletak pada pemenuhan kriteria prinsip hukum Islam. Pasar modal konvensional tidak terikat pada kriteria prinsip syariah, sedangkan pasar modal syariah itu diharuskan tunduk pada instrumen dan mekanisme yang berlaku dalam pasar modal serta tidak bisa dilepaskan dari ekonomi syariah. Yang kedua, sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulanginya. Resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah yaitu dapat kehilangan modal, lalu imbas hasil tidak pasti, sulit menjual produk investasi, lalu tidak paham tentang produk apa yang diinvestasikan, lalu tidak kenal produk yang diinvestasikan. Lalu cara menanggulanginya yaitu DC verifikasi, lalu memperpanjang waktu investasi, dan risk management. Yang ketiga, bagaimana syarat menjadi seorang investor saham syariah. Syarat-syarat untuk menjadi investor saham syariah antara lain: 1. Pilihlah perusahaan efek yang punya sistem syariah online trading system atau SOTS. Yang kedua, jangan lupa buka rekening efek syariah. Yang ketiga, pastikan kamu telah terkonfirmasi sebagai investor. Yang keempat, transfer uang untuk modal awal investasi serta install SOTS. Yang terakhir, kenali saham syariah yang diinginkan. Lalu soal terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya investasi syariah? Pendapat saya tentang pentingnya investasi syariah itu, investasi merupakan penggunaan kekayaan yang dimiliki seseorang. Apabila ada kelebihan dalam kekayaan tersebut, apabila ada kelebihan kekayaan atas kebutuhan konsumsi, maka kelebihan itu dapat digunakan untuk investasi. Nah, investasi yang dilakukan seseorang muslim itu harusnya dapat dijadikan sebagai alat pendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu investasi juga merupakan sebagai sarana membelanjakan harta untuk keluarga. Investasi juga mensejahterakan keluarga yang berarti sebagai wujud jalan kebaikan. Investasi sangatlah penting dilakukan sejak awal agar kita dapat mempersiapkan kebutuhan yang terencana maupun tidak terencana di masa yang akan datang, seperti dana pendidikan, dana pensiun, dana pada saat kita sakit, atau dana musibah sekalipun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.